Menguji hipotesis. Pengujian hipotesis adalah prosedur formal yang digunakan ahli statistik untuk menguji apakah suatu hipotesis dapat diterima. Ini digunakan untuk mengetahui apakah hipotesis utama benar atau tidak. Bentuk pengujian hipotesis pertama kali digunakan pada tahun 1700-an oleh orang bernama John Arbuton dan Pierre Simon Laplace. Mereka berdua menganalisis rasio jenis kelamin manusia saat lahir. Di dunia modern, pengujian hipotesis sering digunakan dalam penelitian dan juga merupakan metode penting dalam pemasaran online. Contoh pengujian hipotesis yang digunakan dalam pemasaran online adalah mengevaluasi kinerja klik tayang dalam 2 kampanye pemasaran yang berbeda. Sasaran pengujian ini adalah untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan pada rasio klik tayang antara kampanye 1 dan kampanye 2. Untuk menentukannya, suatu tes dipilih dan kemudian hasilnya dihitung dari rumus tertentu. Berdasarkan hasil dari kedua kampanye tersebut, sebuah kesimpulan akan diambil dari hasil tersebut dan Anda akan menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kampanye tersebut atau tidak. Jenis hipotesis ada 7. Jenis hipotesis utama. Hipotesis sederhana. Hipotesis sederhana akan mencerminkan hubungan antara dua variabel, variabel bebas dan variabel terkait. Hipotesis kompleks. Hipotesis kompleks mencerminkan hubungan antara 2 atau lebih variabel independen dan 2 atau lebih variabel dependen. Hipotesis kerja atau penelitian. Hipotesis kerja adalah usulan solusi terhadap suatu masalah sampai penelitian lebih lanjut dapat dilakukan atau ide yang lebih baik muncul di benak. Hipotesis nol. Hipotesis nol adalah hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan antara kedua variabel. Hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif menyatakan adanya hubungan antara kedua variabel. Ini kebalikan dari hipotesis nol. Hipotesis logis. Hipotesis logis adalah hipotesis yang diverifikasi oleh bukti logis. Hipotesis statistik. Hipotesis statistik adalah hipotesis yang diverifikasi secara statistik. Ini adalah metode inferensi statistik. Bagaimana menguji hipotesis peneliti? Biasanya menggunakan pengujian hipotesis ketika membandingkan 2 kelompok atau lebih. 4 langkah pengujian hipotesis adalah: yang pertama, tentukan hipotesis nol. Hipotesis nol berupaya menunjukkan bahwa tidak ada variasi antar variabel atau bahwa satu variabel tidak berbeda dengan rata-ratanya. Ini adalah pernyataan tidak adanya pengaruh antara 2 faktor atau kelompok atau lebih. Jika melakukan penelitian, peneliti biasanya tertarik untuk menyangkal hipotesis nol. 2. Tentukan hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif adalah kebalikan dari hipotesis nol, menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara kedua variabel tersebut. Seringkali peneliti tertarik untuk membuktikan hipotesis alternatif 3. Tetapkan tingkat signifikannya. Tingkat signifikan adalah kemungkinan ditolaknya hipotesis nol, padahal hipotesis itu benar. Tingkat signifikan biasanya ditetapkan sebesar 0,05. Yang keempat, hitung statistik uji dan nilai P yang sesuai statistik. Uji dihitung menggunakan rumus dengan mean dan deviasi. Statistik uji biasanya menguji hubungan antara variabel atau kelompok berbanding. Nilai P ditentukan dari hasil statistik uji. Nilai P adalah probabilitas menemukan hasil observasi ketika hipotesis nol benar. Bagaimana menafsirkan hasil pengujian hipotesis? Berikut cara menginterpretasikan hasil pengujian hipotesis. Evaluasi hasil tes dan terapkan aturan keputusan Anda, bergantung pada nilai statistik uji. Total atau terima hipotesis 0. Contoh uji hipotesis, misalkan Anda ingin menguji kekuatan penyembuhan minyak esensial peppermint. Uji hipotesis akan terlihat seperti ini. Nyatakan hipotesis 0. Minyak esensial peppermint tidak mengaruhi gejala kecemasan. Nyatakan hipotesis alternatif. Minyak esensial peppermint meredakan gejala kecemasan. Tetapkan tingkat signifikannya. Tingkat signifikansinya adalah 0,25. Memberikan peluang lebih besar dalam membuktikan hipotesis alternatif. Hitung nilai P.
Nilai P-nya adalah 0,05. Kesimpulan uji hipotesis, satu kelompok orang diberi minyak esensial peppermint dan kelompok lainnya diberi placebo. Anggota kedua kelompok melaporkan sendiri tingkat kecemasan mereka, bahwa tingkat signifikan 0,25. Disimpulkan bahwa penelitian ini mendukung hipotesis alternatif. Minyak esensial peppermint dapat meringankan gejala kecemasan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.